Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Rahmatullah, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya sebagai pemateri nomor 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma adalah nilai yang mengacu pada penilaian kelompok dengan membandingkan nilai-nilai siswa dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini, norma adalah suatu kelompok entah mencakup itu satu kelas, sekolah, rayon, dan lain-lain sebagainya. Penilaian acuan norma yang membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma yang relatif. Apabila sudah menyusun pedoman skor berdasarkan tes yang sudah dilakukan tersebut. Tes acuan norma biasanya lebih umum dan komprehensif dengan batas kelulusan dan kemampuan peserta didik tidak ditentukan oleh penguasaan dalam minimal siswa terhadap sebuah kompetensi yang ditetapkan, melainkan didasarkan pada nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan kelompoknya. Adapun kelebihan PAN yaitu dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal, yang pertama. Yang kedua yaitu dapat membedakan kemampuan peserta didik, ada yang pintar dan juga dengan yang kurang pintar. Itu bisa kelebihan dari pengajuan aliran normatif. Itu bisa membedakan antara si pintar dengan yang tidak pintar. Nah, juga digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Mudah menilai karena tidak ada patokan tertentu yang harus dicapai. Itu adalah salah satu kelebihan PAN. PAN itu adalah penilaian acuan normatif. Bermanfaat untuk membandingkan siswa lintas mata pelajaran ini dan memberikan hadiah atau penghargaan utama untuk sejumlah siswa yang berprestasi. Dan adapun kekurangan PAN. Kekurangan PAN yaitu tidak fair. Karena peringkat siswa tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi saja. Itu adalah kekurangan PAN. Itu tidak fair. Jadi peringkatnya seorang siswa itu dilakukan tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi. Jadi ada yang lain-lainnya. Kurang transparan. Kekurangannya PAN itu adalah kurang transparan. Maksudnya kurang transparan ini hasil penilaian akhir tidak diketahui oleh para siswa. Tidak dapat diandalkan siswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Adapun fungsi dari PAN, fungsinya yaitu sebagai acuan dasar untuk menentukan nilai-nilai, yang mana nilai-nilai ini sebagai bentuk pembelajaran serta kualitas pembelajaran siswa, apa yang mereka ketahui atau yang dapat mereka lakukan. Itu adalah sebuah fungsi dari penilaian acuan normatif. Dari kesimpulan tadi mungkin sebagian kelebihan dan kekurangannya itu mungkin tidak bisa berjalan secara bersamaan. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudianto. Saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang pengertian penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan patokan atau PAP juga dapat disebut dengan Criterion Reference Evaluation atau suatu penilaian dengan cara membandingkan sebuah skor yang diperoleh oleh seorang siswa dengan suatu standar yang sifatnya mutlak, mengacu kepada sebuah kriteria pencapaian atau KPT yang telah ditetapkan sebelumnya. PAP merupakan suatu cara untuk menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Apabila siswa telah memenuhi kriteria tersebut,
maka siswa dinyatakan lulus. Sebaliknya, siswa yang tidak mencapai kriteria tersebut, maka siswa tidak dinyatakan belum lulus. Pada dasarnya, penilaian ajukan PAP adalah sebuah penilaian yang membandingkan hasil belajar dengan suatu patokan yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini berarti sebelum melakukan penilaian, maka harus terlebih dahulu menetapkan patokan yang akan dipakai untuk membandingkan hasil belajar. Patokan yang sudah disepakati disebut tingkat penguasaan minim atau TPM. Sini ya, saya menjelaskan kelebihan PAP. PAP 1. Dapat membantu guru merancang program remedi. 2. Penilaian lebih transparan, yakni sebuah penilaian dengan menggunakan rubrik atau skema penilaian. 3. Penilaian lebih dapat diandalkan karena menggunakan standarisasi dan menggunakan kriteria minimal. 4. Nilai dan peringkat lebih dapat dirundingkan. 5. Hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah mencapai atau belum. Afat dan Raharjo 2019. Lalu kekurangan PAP 1. Relatif agak rumit karena memakan waktu yang lebih panjang. 2. Lebih menekan hasil daripada proses. 3. Kadang dalam akademis kurang kompeten dan kurang percaya diri untuk membuat penilaian profesional. 4. Tidak selalu mudah bagi akademisi untuk mengubah suatu kebiasaan dari menilai dengan berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria siswa atau mahasiswa dapat mempertanyakan nilai mereka. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.